perjalanan hidup seorang anak manusia. Saya mau mengangkat lagi kisah perjalanan hidup seorang anak manusia tentang hubungan antara ibu dan anak, anak dan ibu. Kenapa saya balik ibu dan anak dan ibu? Karena tidak sedikit, cukup banyak anak yang bermasalah dengan orang tuanya, terutama ibunya. Saya sering terima konseling tentang hubungan anak, cukup banyak sejak saya menjadi hamba Tuhan. Banyak betul. Bahkan saya sendiri pun sempat mengalami. Dari 3 anak, tiga semua pernah juga menentang aku sebagai ibunya. Ya walaupun sekarang sudah semuanya dipulihkan ya, tetapi saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Yang anak pertama, anak kedua, anak ketiga sempat yang tidak mau berhubungan dengan saya, walaupun hanya lewat telepon gitu, sudah sampai nggak mau. Ya, kadang-kadang ada masalah di dalam perjalanan hidup kita yang membuat hubungan antara orang tua dan anak itu terputus. Tapi kalau kita masing-masing tidak egois, kita masing-masing mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mau dikoreksi masing-masing, walaupun sebagai orang tua kita tidak luput dari kesalahan ya. Tidak luput dari kesalahan. Kita orang tua juga punya kesalahan. Kita bukan orang tua yang sempurna di dalam dunia ini. Semua orang tua itu pasti punya kekurangan. Nah, ada satu ibu muda usia 45 tahun. Dia bermasalah dengan ibunya. Jadi katanya, menurut ceritanya dia, saya tidak mengenali ibunya. Menurut ceritanya, sejak dia masih dalam kandungan ibunya sudah sering memukul-mukul perut ibunya sendiri, memukul-mukul kandungannya. Sehingga waktu dia lahir, bahkan sampai dia besar, ibunya sering memukul dia. Kalau dia pulang sekolah, pas dia lagi membuka sepatu gitu, tiba-tiba punggungnya dihantam pakai sapu oleh ibunya. Dan dia tidak tahu kenapa ibunya memukul dia, apa salahnya dia tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Katanya dia bilang begitu sih. Sehingga dia, menurut dia sih, karena dia anak perempuan yang pertama, dia memang anak kesayangan bapaknya, dan ibunya itu cemburu kalau bapaknya lebih sayang ke dia daripada kepada ibunya. Sempat cemburu begitu ibunya. Dan ibunya lebih menyayangi, mengasihi anak yang nomor 2 ketimbang anaknya yang pertama tadi. Tapi saya bilang, apapun kesalahan orang tua, takluklah pada otoritas orang tua. Walaupun kamu benar dalam hal ini, tapi tidak ada orang tua itu yang mau mencelakakan anaknya. Singa aja tidak mungkin dia makan anaknya sendiri, walaupun dia dalam kondisi kelaparan.
coba kamu renungkan kembali. Kamu sendiri kan sudah punya anak ya. Waktu kamu hamil, kamu gembolin perutmu kemana-mana selama 9 bulan lebih. Susah nggak? Ya susah. Melahirkan sakit nggak? Sakit. Susah nggak? Susah. Apa kamu mau anakmu bersikap kurang ajar terhadap kamu? Enggak mau. Kalau kamu bersikap kurang ajar pada orang tuamu, terutama ibumu, itu nanti jadi sebuah kutuk loh. Yang mungkin kamu lihat saat ini anakmu masih kecil, masih nurut sama kamu, oke. Tapi apakah kamu bisa mengendalikan kehidupan anakmu ketika dia mulai beranjak dewasa? Tidak kan? Coba pikirkan lagi baik-baik. Karena dalam firman Tuhan ada dikatakan, hormatilah kedua orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan. Orang tua itu adalah Allah kedua di dunia bagi kita. Saya bilang, coba kamu renungkan ya. Kalau ibumu itu ditawarin sama Tuhan, hey Bu Narti misalnya, aku mau kasih kamu anak cewek nih, kamu mau yang seperti apa anakmu yang aku berikan? Pasti ibumu memilih yang luar biasa menurut ekspektasi dia, bukan kamu. Ya tapi saya juga tidak minta dia lahirkan saya. Betul. Artinya begini, ibumu maupun kamu tidak bisa memilih. Kamu tidak bisa memilih lahir dari rahimnya siapa, dari suku apa, suku bangsa apa. Kalau bisa memilih, kamu pasti pengennya lahir dari rahimnya ibu presiden kan, atau Ratu Elizabeth yang sudah memang terkenal kaya raya, terkenal dalam dunia ini. Begitu juga ibumu. Kalau Tuhan tawarin dia untuk memiliki seorang anak perempuan, Tuhan tawarin dia, pasti dia akan memilih anak yang sesuai ekspektasi dia. Tapi hal itu tidak bisa terjadi dalam kehidupan manusia kan. Kamu tidak bisa memilih, ibumu juga tidak bisa memilih. Oke, karena sama-sama tidak bisa memilih, harusnya ada ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, aku sudah dilahirkan dari keluarga siapa, sebut nama Bapak. Terima kasih Tuhan, karena sampai sejauh ini Tuhan masih pelihara aku dengan baik. Harusnya itu ada ucapan syukur. Jangan ngeluh terus sama Tuhan, ngeluh terus. Tuhan juga bosan dengar keluhan kita. Kalau kita tidak mau mengucap syukur, tetapi banyak mengeluh, Tuhan juga bosan dengar kita mengeluh. Orang dikasih sesuatu kok tidak mau ada ucapan syukur. Saya walaupun banyak ngomong dan dia diam aja, tapi saya ngoceh terus. Saya memberikan pandangan-pandangan buat dia, yang akhirnya saya bilang, itu bapak sama ibumu juga bukan nggak stres ya, stres ngadapin salah satu anak yang mana anak yang pertama, yang mana harusnya menjadi tumpuan harapan kedua orang tua, malah sekarang mengecewakan mereka. Kamu nggak pengen toh anakmu mengecewakan kamu? Harus ada konsolidasi dengan orang tua. Tunduk dalam otoritas orang tua, mengalah pada nasihat orang tua, kembali pada orang tua.
Itu terserah kamu mau lakukan atau tidak, terserah. Tapi jujur sebagai seorang ibu, aku rasanya sedih banget. Oke, bersikap bijaksanalah pada orang tua, karena anak yang dekat dengan ibunya, anak yang mengasihi ibunya, anak yang diberkati Tuhan, sebagaimana Israel diberkati Tuhan. Karena Yakub begitu dekat sama ibunya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.